Pagi hari ini sebenarnya kita mengambil tema di pemilihan Putra Putri Pariwisata tahun 2025. Para pendengar, sebagaimana biasa kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Jangan lewatkan kesempatan ini. Selain daripada pemilihan Putra Putri Pariwisata, Anda bisa bertanya dan berkontribusi tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan pariwisata. Iya, mumpung Kadis hadir ya pagi hari ini. Iya, dan mumpung Kadis hadir juga pada pagi hari ini, selain dari pemilihan Putra Putri Pariwisata, saya ingin minta penjelasan pemaparan dari Kepala Dinas Pariwisata tentang program-program unggulan dan inovasi-inovasi pariwisata tahun 2025. Pak Ijul, silakan. Oke, makasih Ibu Nelly dan Om Iwan. Siap. Memang di tahun 2025 ini ada beberapa program yang kami laksanakan sesuai arahan Pak Bupati, Pak Rahmat Rianto, dan juga ada masukan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ibu Dian Rahmat Rianto, bahwa ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, khususnya di kegiatan di destinasi. Itu ada beberapa proyek atau kegiatan fisik yang kami laksanakan, itu ada di 3 tempat destinasi. Yang pertama itu adalah Batakan Baru, kemudian kedua itu Bajuin, dan ketiga Takisung. Itu di tahun 2025. Dan kemudian ada beberapa event di bidang pemasaran, ada beberapa event yang kami laksanakan. Semuanya kami laksanakan di objek wisata. Ini atas masukan dari Pak Bupati dan Ibu Bupati. Tidak lain adalah bagaimana kami mendongkrak untuk peningkatan PAD. Nah, jadi kegiatan yang kami laksanakan di objek wisata bukan tidak lain hanya sebagai seremonial, tapi tujuannya adalah untuk peningkatan PAD. Untuk mempromosikan juga ya objek-objek wisata kita. Kemudian di bidang SDM dan ekonomi kreatif itu kan melakukan ada pelatihan bagi ekonomi kreatif, kemudian ada juga ke gusto ke sekolahan untuk memberikan pemahaman apa sih yang jadi UMKM kita yang ada di tanah laut, khususnya di objek wisata. Itu Bu sementara. Nah, lalu di pemilihan Putra Putri Pariwisata ini masuk di dalam program mana nih Pak Zul? Untuk Putra Putri Pariwisata ini masuk dalam program kegiatan pemasaran, bidang pemasaran. Nah, jadi ini mungkin masyarakat bertanya-tanya, lo kenapa dilaksanakannya Putra Putri Pariwisata dilaksanakan di objek wisata? Nah, jadi kita akan melakukan inovasi, jangan hanya kita coba untuk pemilihan Putri Pariwisata ini dilaksanakan di objek wisata. Ini tidak lain adalah mempromosikan Batakan Baru yang sekarang menjadi ikon kita, dan ini juga atas masukan saran dari Pak Bupati dan Ibu Bupati agar bisa mempromosikan pariwisata kita. Karena pariwisata kita kalau tidak ada event, maka untuk peningkatan PD agak lambat ya. Nah, jadi kegiatannya kami di tahun ini semua di objek wisata. Pak Zul, pemilihan Putra Putri Pariwisata ini untuk tahun 2025 ini yang keberapa? Yang keberapa kali begitu? Yang keberapa eventnya? Untuk Putri Pariwisata ini mungkin tahun kedua. Jadi tahun pertama tuh kita laksanakan di tahun 2024, dan ini tahun kedua. Yang sebelumnya kita hanya penunjukan. Jadi penunjukan aja sebagai perwakilan yang diikuti ke tingkat provinsi. Artinya diseleksi secara internal ya. Dan pada tahun 2024 kita sudah mulai melakukan seleksi terbuka, pemilihan begitu. Apa yang melatar belakangi Pak Jul adanya event pemilihan Putra Putri Pariwisata? Ini tidak lain adalah membantu kita Dinas Pariwisata untuk mempromosikan objek wisata kita yang ada di tanah laut. Karena fungsi dari PASPAR itu adalah sebagai tempat mereka untuk mempromosikan objek wisata yang ada di tanah laut.
Nah, jadi mereka bukan hanya pemilihan hanya setelah pemilihan selesai, tidak, tapi mereka harus aktif di medsos, di sosial media, baik itu IG, kemudian Facebook dan TikTok. Itu dia mempromosikan pariwisata yang ada di tanah laut. Jadi duta ya. Jadi duta wisata kita. Oke. Putra putri pariwisata yang sudah yang sudah kita lakukan selama 2 tahun ya, sudah memasuki tahun kedua kan ya tahun ini begitu. Ini untuk tahun ini dimulainya kapan nih pendaftaran atau kegiatan-kegiatannya Pak Jul? Ya, kita untuk jadwal pendaftaran pelaksanaan kita mulai tanggal 20 Mei sampai tanggal 4 Juli. Pendaftaran melalui online maupun offline, dan kita melakukan semacam kayak jemput bola. Jemput bola artinya orang yang mungkin lagi kesibukan tidak bisa melakukan online, karena dia bisa, kita kan kadang-kadang kita minta persyaratan. Nah, saya bilang sama Anjungan yang selaku pelaksana di lapangan, coba jemput bola, sayang kalau mereka, apalagi mereka jauh apa segala macam kan. Nah, kita coba dengan jemput bola selain dengan online, membantu peserta kita agar bisa masuk mendaftar di Putpar di tahun 2025. Mungkin kalian kalau dia potensial ya. Melihat karena potensial gitu. Oke. Masih belum ini ya. Cara rekrut Pak Jul, cara rekrut atau prosedur atau proses kita merekrut peserta dari pemilihan putra putri pariwisata ini. Apakah mereka yang di sekolah, melalui sekolah atau melalui organisasi-organisasi kepemudaan, atau juga melalui organisasi lainnya, atau masyarakat? Yang masuk ini sebenarnya dari umum sampai pelajar. Jadi pelajar dari SMA, kemudian mahasiswa dan umum yang memenuhi syarat, yaitu umur paling maksimal 25 tahun. Oke. Usia berarti yang ditekankan ya. 25 tahun. Ada juga Bu sebenarnya tinggi badan. Tinggi badan kita maksimal itu 163. Wow. Ya, bukan maksimal sih. Maksimal kita bisa sampai kalau putri itu bisa sampai 170. Putra itu bisa 165, kemudian untuk putra itu bisa sampai di atas dari 170. Kalau ukuran minimalnya? Ya, minimalnya sebenarnya kalau standar ya, kalau standar di provinsi itu minimalnya 165. Nah, jadi kita 165, tapi tidak menutup kemungkinan 163, 162, 163 tuh sampai 164 masih bisa kita rekrut. Karena kalau di provinsi itu sudah punya standar itu minimal 165 ya. Nah, itu Bu. Tapi kita untuk menarik peminat dulu, biarlah kita masukkan dari 160 sampai 165, kita masukkan semua Bu. Kalau ada poin yang nilainya lebih unggul ya. Ya, seperti itu. Jadi mengikuti ajang ini kan perlu confident ya orang-orang yang SDM-nya ya, perlu percaya diri. Jadi mungkin betul ya, itu ya. Jadi mungkin karena kebiasaan ini kan tidak terlalu banyak lah ya, tidak terlalu banyak yang percaya diri atau bagaimana. Jadi apakah mungkin dari beberapa kontestan nanti boleh dabbling, mungkin pernah menjadi putra di bidang lain, putri di bidang lain, ataupun juga bisa dibilang naga dia. Apakah mereka bisa masih ikut di putra pariwisata ini? Boleh aja. Cuma ada juga yang bekas naga juga ada yang jadi tidak terikat ya. Tidak terikat. Kenapa? Karena kegiatan naga itu kan untuk lombanya hanya sampai di tingkat provinsi. Nah, tapi kalau Putpar ini, putra pariwisata ini kabupaten, provinsi, nasional. Karena dilakukan oleh Kementerian Pariwisata pelaksananya. Seperti itu ya. Iya.
Artinya tidak menutup kemungkinan ya bagi teman-teman anak-anak kita yang sudah mengikuti atau sudah jadi kayak duta lingkungan gitu ya, kayak nanam galuh, terus juga apa yang ada di duta budaya gitu ya, dia dapat ikut di sini begitu ya Pak Jul ya. Oke, baik. Saya ke Bu Suluh ya, Dewi Bu. Panggilannya Dewi ya. Suluh ya nama pertamanya ya. Oke, Bu Dewi. Oke, baik. Selain daripada usia tadi disebutkan oleh Pak Jul ya, maksimal ya 25 tahun, tinggi badan ya, apalagi sih sebenarnya persyaratan yang krusial untuk mereka bisa mengikuti kegiatan atau mendaftar sebagai peserta pemilihan Putra Putri Pariwisata 2025. Karena pemilihan Putra Putri Pariwisata ini adalah mengusung konsep promosi kepariwisataan, dan mereka adalah sebagai role model endorse masa kini di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Jadi sebelumnya mereka juga harus mempunyai mencari wawasan dan harus mencari tahu tentang materi-materi tentang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Karena mereka ini kan bukan hanya cantik, tapi juga harus smart, terutama di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Karena Dinas Pariwisata kan mengampu kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Jadi bukan hanya cantik, tapi yang namanya putri dan putra berarti harus good looking juga, cantik juga, dan smart juga. Iya. Karena mereka role model kita. Kalau cantik itu relatif ya sebenarnya, ya, relatif. Sebenarnya. Menarik lah Bu, yang bisa menginspirasi orang. Nah seperti itu. Oke. Lalu artinya seseorang yang mengikuti di Putra Putri Pariwisata ini artinya tidak harus ia dari pelajar, dari mahasiswa. Nah, adakah ketentuan bahwa Putra Putri Pariwisata ini misalnya meskipun ia belum berusia 25 tahun tapi dia sudah menikah, bolehkah ikut? Kalau di aturan dari atasnya Bu, pusatnya itu Putra Putri Pariwisata biasanya itu belum menikah Bu, karena mereka itu kan ada on duty namanya. On duty itu artinya mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Karena kalau yang sudah terpilih menjadi Putra Putri Pariwisata, mereka mengemban tugas biasanya selama 1 tahun Bu, itu tergantung kebijakan setiap daerahnya, dan kami harapkan yang belum mempunyai tanggung jawab secara Pak supaya dia bisa lebih fokus karena dia ibaratnya dia ke tugasnya, ke tugasnya begitu. Oke, baik. Karena ada nih teman-teman kita yang belum berusia 25 tahun gitu ya, merasa good looking gitu ya, merasa mampu merasa memenuhi lah kriteria dari persyaratan pemilihan Putra Putri Pariwisata ini begitu ya, kepengen ikut tapi ternyata diharapkan ya, tapi di dalam persyaratannya memang telah nggak disebutkan gitu, belum menikah. Iya, ada belum menikah. Bagaimana Anjungan? Oke, baik. Izin menjawab mengenai tadi sudah menikah atau belum menikah, yang secara secara tertulisnya tuh tidak ada. Nah, tapi kalau untuk secara pekerjaan dan secara tugas, untuk yang sudah menikah ataupun yang belum yang sudah bersuami atau beristri, itu kan pasti mereka mempunyai tanggung jawab yang lain. Jadi ruang geraknya beda. Nah, ruang geraknya itu nggak terlalu bebas buat mempromosikan ataupun berpasangan sama lawan jenis. Nah, kalau sudah bersangkutan dengan suami dan istri kan pastinya beda rasa sama-sama pasangan gitu kan. Pasti kan ada nanti takutnya dari tas istrinya terus dari kami loningnya tuh ya. Takutnya malah nanti ada masalah rumah tangga kan. Oke. Lalu kenapa kalau kita menganggap misalnya hal itu akan mempersulit ya tugas daripada seorang Putra Putri Pariwisata ketika nanti dia terpilih, kenapa tidak dimasukkan ke dalam persyaratan secara tertulis, secara mutlak begitu, Bu Dewi atau Mas Rapi ya? Mas Dapa. Oh, Mas Dapa. Oke. Ya, gimana? Untuk mengenai itu
biasanya kita kalau sudah pemilihan putra putri pariwisata itu sudah pada tahu kalau itu belum menikah. Kalau yang biasanya itu dicantumkan gitu Bu, kalau misalnya dari provinsi, tapi kalau kita kemana ya? Kalau kemarin nggak sempat nggak ada memasukin untuk yang belum menikah. Ya, itu yang jadi pertanyaan dari teman-teman begitu. Karena kan perkembangan perkembangan minat dan keinginan dari orang-orang di daerah kita itu setiap tahunnya selalu berfluktuasi ya. Mungkin tahun kemarin nih ngerti nih ya mereka nih, oh ini kalau yang berkeluarga nih. Nah, tapi tahun ini kita masih belum tahu begitu kan ya. Nah, lalu pada saat dari tadi disampaikan oleh Pak Kadis ya, 20 Mei sudah dibuka ya pendaftarannya secara online dan offline sampai dengan sekarang, Bu Dewi. Bagaimana minat atau apresiasi antusias dari masyarakat Kabupaten Tanah Laut? Alhamdulillah banyak ya. Kemarin yang tergabung dalam satu grup ada 100 lebih ya. 100 sekiranya kurang lebih 150 gitu. Jadi mereka mengisi di pendaftaran online ya di Google dan maupun offline yang benar-benar melengkapi persyaratan seperti itu. Oke. Iya. Lalu setelah mereka diakui sebagai calon peserta ya setelah mendaftar begitu. Proses pendaftaran ini selain daripada mendaftar secara online, apakah mereka juga diwajibkan untuk menyampaikan dokumen secara fisik atau bagaimana? Ya ada Bu, nanti ada namanya setelah pendaftaran ditutup pada tanggal 4 Juli kemarin, kita melakukan technical meeting di tanggal 5 Juli. Nah, pada saat technical meeting itu kita mengumpulkan dokumen yang secara persyaratan dan lain-lain itu, kemudian sekaligus tes wawancara pada tanggal 5 Juli itu. Jadi, nah tes wawancara itu sebelumnya kan kita sudah ada grup pendaftaran namanya, sebelum diinformasikan dulu bahwa kita akan ada tes tertulis nih, ayo belajar tentang pariwisataan seperti itu. Nah kemudian besoknya di tanggal 6 Juli kita melakukan proses wawancara. Jadi sebelum menentukan sebagai finalis itu kita ada namanya tes pengetahuan di tes tertulis, kemudian besoknya dilakukan tes wawancara oleh kabit-kabit bidang-bidang yang ada di Dinas Pariwisata ya, baik sekretaris, bidang pemasaran, bidang ekonomi kreatif dan bidang destinasi. Nah pertanyaan itu sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya kabit ekonomi kreatif memberikan pertanyaan seputar ekonomi kreatif, kabit destinasi seputar destinasi pariwisata yang ada di Tanah Laut, kabit pemasaran seputar bagaimana nanti ke depannya kalau Anda terpilih menjadi putra putri pariwisata, apa yang Anda lakukan gitu ya untuk lebih mempromosikan karena kan kita sekarang di era digitalisasi, mereka kan role model kita di pariwisata di masa kini, seperti itu Ibu. Seperti pelatihan pembekalan ya. Nah kemudian nanti ada setelah mereka lulus finalis baru karantina terbuka dan karantina tertutup, itu mereka lebih diasah lagi. Oke. Baik. Setelah adanya pendaftaran tadi sudah peserta ya kurang lebih dari 100 sekian orang gitu, lalu ada tes tertulis, kemudian ada tes wawancara. Apakah dari dua tes ini akan dilakukan pemilihan, maksud saya dari 100 tadi setelah tes tertulis nanti akan gugur sekian, kemudian setelah tes wawancara akan gugur sekian, dan pada akhirnya nanti sampai ke ajang pemilihan itu adakah target peserta yang ditargetkan oleh Dinas Pariwisata sendiri? Jadi pada setelah melakukan tes tertulis dan wawancara, kita akan mengumumkan 24 orang atau 12 pasang di tanggal 8 Juli. Nah, di 12 pasang ini nanti akan sudah diumumkan sebagai finalis. Semifinalis yang berhak mengikuti karantina terbuka dan karantina tertutup. Oke, baik. Nah, lalu setelah mereka terpilih ya 12 pasang ini berarti 24 orang ya, 12 putra dan 12 putri begitu. Nah, di dalam karantina apa saja yang dilakukan pada saat karantina tersebut?
pada saat karantina, jadi kita ada 2 karantina Ibu, ada karantina terbuka dan karantina tertulis. Tertutup. Sorry. Nah, kalau karantina terbuka kita itu ya kemarin ada kita lebih melatih ke catwalk dan fashion, PD, percaya diri mereka. Nah, kita kemarin melakukan sasirangan runway di Siring Minatirta, Siring Minatirta pagi, yaitu dimulai. Kemudian setelah selesai sasirangan runway di objek wisata kita juga Bu, sambil mereka kan sambil diwajibkan membuat konten Bu pada saat itu supaya bisa dipromosikan sambil promosi nih Bu. Jadi setiap kegiatannya sambil promosi sebenarnya. Nah, kemudian setelah itu kita, karena kita juga Dinas Pariwisata mengampu ekonomi kreatif, kita melakukan pembelajaran tentang ekonomi kreatif di Galina Hewa Bu. Di panggung ya. Nah, di situ mereka diajari bagaimana tentang bagaimana asal sasirangan ya, pembuatan sasirangan, terus cara membuat baik yang alami sama bahan alami ya, sama kimia. Nah, seputar sasirangan kemarin Bu, karena itu kan yang produk unggulan kita. Nah, kemudian mereka memasuki hotel ya, check-in untuk persiapan karantina tertutup. Nah, karantina tertutup itu diisi oleh materi kebangsaan. Ya, kalau kita dulu PMP ya Bu, moral Pancasila. Kemudian catwalk. Nah, bagaimana nanti mereka berjalan, ya, tersenyum, mungkin duduk, itu kan penting bagi mereka. Kemudian, lebih ke etika ya. Etika nanti ada lagi Bu. Ada lagi. Besoknya kita ada yang pertama itu kepariwisataan. Materi kepariwisataan, kemudian materi manners, attitude, perilaku. Kita ada juga malamnya itu table manner, bagaimana cara makan dan minum yang baik. Nah, kemudian itu ada materi beauty class juga Bu. Bagaimana mereka bisa berdandan comel, seperti itu Bu. Banyak ya hal-hal yang diberikan kepada mereka. Diharapkan dengan materi-materi yang disampaikan ini, mereka mempunyai bekal ya, mempunyai wawasan. Nah, lalu dari 12 pasang ini nanti pada saat final, pada saat grand final ini yang nanti akan diambil nominasi kejuaraan apa saja nih, Bu Dewi atau Pak Zul nih yang bisa menyampaikan? Ya, untuk gelar kejuaraan ada beberapa, 8 nominasi yang kita siapkan untuk pemenangnya. Yang pertama itu Putra Putri Pariwisata Kabupaten Tanah Laut. Kemudian gelar keduanya itu adalah Putra Putri Pesona Kabupaten Tanah Laut 2025. Kemudian yang ketiga gelar Putra Putri Pariwisata Geopark Tanah Laut 2025. Yang keempat Putra Putri Pariwisata Tanah Laut Terfavorit 2005. Kemudian yang kelima gelar Putra Putri Pariwisata Tanah Laut Persahabatan 2025. Yang keenam gelar Putra Putri Pariwisata Tanah Laut Berbakat 2025. Yang ketujuh gelar Putra Putri Pariwisata Tanah Laut Intelijensia 2025. Dan yang kedelapan adalah gelar Putra Putri Pariwisata ya sosial media atau sosmed yang 2025. Jadi ada 6 gelar yang kita persembahkan dalam kegiatan Putpark di tahun 2025. Seperti itu ya. Ya, baik. Berkaca dari 2024 Pak Jul, yang sudah kita laksanakan kemarin, mereka yang terpilih menjadi Putra Putri Pariwisata, apa yang sudah mereka berikan, apa yang sudah mereka lakukan ya untuk program-program pariwisata kita? Yang jelas selama 1 tahun selama mereka terpilih, semua itu mereka aktif masuk di Anjungan. Anjungan ini adalah salah satu komunitas untuk khusus yang jebolan dari alumnus Supar. Dia dari pusat sampai ke provinsi itu ada. Jadi di provinsi ada juga, di kabupaten kota ada juga. Nah, mereka tuh aktif di situ lewat sosmed, selalu memberi informasi ke masyarakat, ke pariwisataan kita.
dan yang juara suatu putra kemarin 2024 kami ikutkan kemarin di pemilihan putar di tingkat provinsi di bulan Juni. Bagaimana hasilnya? Ya, alhamdulillah kita ada masuk, keduanya masuk, yang untuk putri masuk 10 ya, 10 besar, yang putra masuk di 5 besar Bu. Oke. Alhamdulillah kita ke tanah laut masuk. Oke, baik. Pak Jul, kebijakan kita untuk mencetak kader-kader pariwisata untuk menjadi perpanjangan tangan bagi Dinas Pariwisata untuk memberikan promosi, memberikan pencerahan dan lain sebagainya. Apakah juga mereka dapat memberikan masukan, dapat memberikan saran dan lain sebagainya tentang tentang sesuatu hal yang menjadi kemajuan atau yang akan menjadi kemajuan bagi pariwisata kita. Dan selama kurun waktu 1 tahun ini, adakah yang sudah kita akomodir? Ya, emang kita dengan anjungan pengennya kayak gitu Bu. Harus ada mereka semacam inovasi yang kalau memang itu bisa kita terima. Nah, karena apa? Mereka inilah yang ada di masyarakat, langsung bersentuhan begitu ya. Masyarakat. Ya ada beberapa yang kemarin mereka masukkan khususnya kayak di Bajuin, nah itu karena potensi bisa di ini ada lah beberapa masukan dari mereka. Alhamdulillah semua bagus-bagus masukan dari anjungan. Ya, dan sebagian terrealisasi oleh program-program dari pariwisata maksud saya. Dan jangan lupa juga Bu, untuk kegiatan Putpar di tahun 2025 ini adalah yang sangat mendukung sekali, itu adalah Ibu Bupati kita Bu. Dan kemarin waktu di grand final Putpar di provinsi, Pak Bupati dan Ibu Bupati hadir melihat dengan kondisi itu, dan alhamdulillah di tahun 2025 ini kita termasuk bersyukur dengan adanya terpilihnya Pak Rahmat dengan Pak Trianto dengan Ibu ini. Untuk pemilihan Putri Pariwisata ini, kita ini untuk 2 tahun ini baru pertama kali ini kita mendapat juri yang di luar dari provinsi. Nah ini salah satu juri yang diminta, yang direkomendasikan oleh Ibu Bupati adalah Jimmy Couture. Jimmy Couture ini Bu dari Malaysia. Ya, beliau dari Malaysia, dan ini akan menjadi juri grand final kita di malam Minggu tanggal 19 di Batakan Baru Bu. Oke, seperti itu ya. Ya, luar biasa ini ternyata ya. Yang selama ini mungkin juri kita juri lokal ya, kabupaten dan provinsi begitu ya. Tahun ini ada terobosan dan inovasi yang sangat signifikan ya, dengan mendatangkan juri dari luar negeri kan ya, jiran tetangga gitu ya, bukan jirayut ya. Iya. Baik, selamat pagi dulu untuk Ibu Wajah Dian Rahmat Trianto ya. Terima kasih atas dukungan Ibu dengan dalam kegiatan pemilihan Putra Putri Pariwisata tahun 2025. Sehat selalu buat Ibu. Baik, Pak Jul. Dengan adanya kader-kader pariwisata kita ya, yang mereka menjadi putra-putri pariwisata dari tahun ke tahun, apa yang akan kita programkan Pak Jul untuk tetap dapat merangkul atau untuk dapat mengaktifkan mereka di dalam setiap saat di dalam kegiatan-kegiatan atau momen-momen yang berkaitan dengan pariwisata? Ya, yang jelas semua kegiatan di Dinas Pariwisata kita akan selalu mengaktifkan atau menggunakan anjungan ini untuk membantu kita dalam kegiatan, baik itu kegiatan event maupun kegiatan yang memang misalnya kita ada kegiatan pameran. Nah, biasanya kita menggunakan putra-putri pariwisata ini sebagai
yang ya kayak proses menjaga tamu waktu pembukaan. Nah, jadi kemarin kayak di acara di MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Banjar, kita mengirim putpar untuk pembukaan di pamerannya di MTQ. Nah, kemudian juga yang keluar juga kalau memang itu nanti memerlukan anjungan, kita akan siap mengirim untuk menjaga tamu di setiap event atau di pameran maupun bazar. Artinya bukan hanya dapat dipakai oleh Dinas Pariwisata sendiri, pada SKPD lain, pada lembaga lain, masyarakat juga begitu ya, yang memerlukan para anjungan ya tadi namanya ya. Oke, para anjungan ini berarti mantan putra-putri pariwisata begitu ya, atau putra-putri pariwisata yang sudah terpilih itu dapat menggunakan mereka begitu. Oke, baik. Saya ke Mbak Mas Dapa ya. Iya, siap. Iya. Berarti anjungan ini berarti putra putri pariwisata 2024 ya. Siap, terpilih sudah berkontribusi selama 1 tahun. Oke. Saya ingin pengalamannya nih, apa yang didapat ketika Anda menjadi seorang sebutlah duta ya, duta pariwisata Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun ini. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pengalaman yang saya dapat, yang pertama itu kita juga di situ sambil kita promosi, kita juga sambil berwisata. Yang dimana setelah kita misalkan kita bikin konten atau mempromosikan suatu wisata, nah di situ kita juga dapat sambil kita refreshing, kita sambil healing kan, gitu juga bisa. Nah terus yang kedua, banyak juga dapat kenalan, contohnya kayak kenalan naga juga dapat. Nah terus juga banyak kenalan dari kabupaten lain. Kayak kita tuh bisa menambah relasi-relasi yang dimana kita susah untuk menjangkau. Nah ketika kita masuk di Putpar, nah kita bisa menjangkaunya dengan kita menghadiri undangan, habis itu kita menghadiri pertemuan ataupun undangan dari kabupaten lain begitu Bu. Nah terus yang ketiga, kita bisa mendapatkan yang awalnya kurang pede dan ibaratnya tuh untuk tampil di depan itu belum terlalu yakin atau gimana. Nah ketika dimasuk di Putpar itu kan kita harus pede dengan penampilan ataupun dengan kemampuan potensi yang pada diri kita sendiri. Nah itu bakalan terlatih sendirinya, yang dimana kita awalnya nggak pede ataupun kurang maksimal dengan potensi yang sudah kita ada miliki, itu bisa sendirinya meningkat gitu Bu. Nah terus pengalamannya sih untuk saya sendiri banyak sih Bu. Kalau untuk disebutkan ya mungkin banyak lah. Yang pasti mungkin apa ya, mungkin menjadikan kita orang yang lebih kreatif ya, nah bisa. Lebih kreatif. Yang mungkin dulu sebelum masuk menjadi Putpar, kita mungkin agak mandek mungkin ya, mungkin bersosial media hanya sebatas rame-rame gitu ya. Nah sekarang kan setelah menjadi putra-putri pariwisata, kita lebih kepada manfaat dari sosial media itu sendiri. Betul, nah itu yang saya maksudkan. Kebanyakan kan para remaja kita gitu ya, orang-orang bersosial media hanya ingin untuk rame-rame, mengupload segala sesuatu yang mungkin hanya keinginan diri semata sendiri, begitu ya dari sini. Nah itu yang patut juga diperhatikan oleh kawan-kawan kita putra-putri pariwisata. Pak Jul, ya. Ke depan Pak Jul, setelah pemilihan putra-putri pariwisata ini berjalan dari tahun ke tahun, ya kita berharap ini berlanjut ya Pak Jul ya, dari tahun ke tahun terus berlanjut dari tahun 2024 sampai kapanpun nanti dengan waktu yang tidak ditentukan. Ini tentunya nanti kan akan ada Pak duta-duta pariwisata yang sudah berhasil, yang sudah ibaratnya bahasa Banjarnya tuh yang sudah tuha-tuha, begawi, berusaha dan lain sebagainya begitu. Nah, adakah
program kita untuk tetap melibatkan bekerja sama dengan mereka, ya. Artinya kita ingin begini Pak Jos. Nah, itu loh mantan putra-putri pariwisata kami dulu loh. Sekarang sudah sukses gitu kan. Jadi peternak sapi, jadi apa begitu. Bagaimana Pak dengan program kita? Ya, selama dia tidak keluar dari grup kita Anjungan, kita tetap menggunakan mereka. Oke, artinya tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan. Nih misalnya ada apa nih? Karena tahun ini nanti akan sudah terpilih nih putra-putri wisata, kamu sudah bukan anggota lagi gitu ya. Oke. Walaupun sudah menikah Ya, Bisa. tetap dia tidak hilang anunya itu putra-putri wisata. Statusnya ya sebagai sebagai anggota putra-putri Ya, seumur hidup. Iya, bagus ya. Selain di grup media sosial, apakah mungkin ada home base juga mungkin difasilitasi di sana untuk anjungan ini? Ada. Oh, iya. Ada mungkin karena ada Pak Adi saja ngomong. Kalau memang ada Pak. Jadi langsung gitu ya. Oke, kita ke suara pendengar. Selamat pagi rekan Doha di Plehari. Baik, salam sehat selalu ya. Salam pariwisata Indonesia. Maaf kalau keluar dari tema, mau nanya aja bagaimana dan apakah Pantai Batakan Lama tidak bisa dikelola Pemkab? Padahal potensi spacernya di sana sangat mendukung dengan hutan pinusnya dan lain-lain. Oke. Yang kedua, selamat pagi rekan Ahmad di Batam. Batam ini Batu Ampar. Iya, bukan Batu Riau ya. Oke, bagaimana tanggapan di Spartala dalam menyikapi misalnya ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan keuntungan pribadi di objek-objek wisata? Oke, yang bisa membuat kesan jerak bagi para wisatawan yang berkunjung. Apa yang sudah diantisipasi oleh Dispar dalam menyikapi hal ini? Ini mungkin memang booming ya beberapa bahkan di televisi. Ya, betul sekali. Oke. Baik, bisa ditanggapi langsung Pak Jo. Ya, yang pertama itu tadi masalah Batakan Lama. Oke. Sebenarnya Batakan Lama ini memang dari dulu sebenarnya pengen kita kelola, tetapi karena lokasi dari Batakan Lama itu punya BKSDA. Nah, jadi karena di situ merupakan wilayah konservasi, kita bisa mengelola, tapi ada dua versi sih. Yang pertama kita mengelola, tapi kita harus bayar ke mereka. Bayar ke mereka tuh lebih besar daripada operasional kita akan rugi. Nah, yang opsi kedua kita bisa mengambil alih dengan cara mengganti wilayah itu ke wilayah lain. Tukar guling. Ya. Oke. Nah, itu tapi prosesnya juga akan lama dan rumit. Iya, betul Bu. sekali. Nah, makanya itu kenapa sampai sekarang bahwa padahal di wilayah itu sudah kada ada lagi wahananya, sebenarnya cuma tinggal pohon-pohon aja lagi. Nah, sebenarnya situ kan daerah konservasi. Nah, insya Allah kalau memang nanti kita bikin TS, kalau berkenan ke Pak Bupati, kita lihat opsinya yang bisa kita pakai adalah opsi kedua, yaitu dengan tukar guling, mencari wilayah baru untuk mengganti wilayah yang Batakan Lama. Sulit. Nah, kemudian yang satunya tadi itu ini ya oknum yang mengambil kesempatan. Ya, emang rame di medsos nih. Iya, betul. Jadi insya Allah kami sudah mengantisipasi itu dengan membentuk tim poster padu namanya. Tim poster padu ini terdiri dari pertama kami untuk uji cobanya adalah di Batakan Baru, karena wilayah objek wisatanya lagi booming nih. Kalau tuh ada apa akan merosot penerimaan PAD kita kalau ada terjadi. Kita sudah menganggarkan honor tim terpadu ini tadi. Petugasnya adalah dari kepolisian atau dari TNI AL 2 orang, kemudian dari Kodim atau dan Ramil itu 2 orang, kemudian dari Polsek 2 orang, 1 orang dari BPPD, 1 orang dari Satpol PP, kemudian 1 orang dari Dinas Kesehatan atau Puskes. Jadi di situ selain untuk pengamanan, pemantauan, ada juga itu pelayanan untuk kita, kesehatan kita. Kalau masyarakat yang ada terjadi apa, pengen ini, jadi kita ada sudah di situ. Dan insya Allah
kita didukung oleh Pak Bupati untuk penganggaran pembuatan poster padunya, Bu. Di perubahan ini kita membuat poster padu langsung. Jadi selalu ada nanti yang standby di situ. Ya, standby tim suksesful ya. Iya, Stay standby. dari anggota tim ini Ya. ya. Mungkin secara bergiliran, secara piket begitu ya nanti ya. Dan untuk di objek wisata lain akan, insya Allah kami akan membuat permohonan surat ke tim Saber Pungli Polres. Oke, seperti ya. Kita akan memberi jerak bagaimana oknum-oknumnya dengan menggunakan Saber Pungli, Bu. Atau warung yang mengambil kesempatan untuk banyak Ya, Intes sedikit ya Bu ya. Bagaimana Pak dengan Pokdarwis kita Pak? ya, untuk Pokdarwis semua mengelola sebagai petugas kita untuk melakukan penarikan retribusi, kayak di Jaga kebersihan pantai ya. Batakan Baru Pokdarwis kita kontraknya, kerjasamanya Tekisung, semua di objek wisata itu oleh kita serahkan ke Pokdarwis, dan mereka ya adalah dapat yang namanya imbal jasa. Oke. Pak Jul, ini ada pertanyaan dari teman kita. Bagaimana keterlibatan pihak ketiga, mungkin juga lepas dari putra-putri pariwisata ya. Oke. Bagaimana keterlibatan pihak ketiga dalam menangani atau melibatkan kemajuan dari objek-objek wisata? Sponsor. Iya. Makasih. Inilah yang kami tunggu, Bu, sebenarnya. Oke. Kami menunggu kalau ada pihak ketiga yang pengen bekerja sama dengan kami, nah akan kami ajukan ke bikin TS apa segala macam, khususnya di event-event, Bu. Sekarang ulun sudah menyampaikan kepada rekan-rekan yang mau bikin event di objek wisata kita, oke, kami persilakan dengan terbuka. Kenapa? Dengan yang melakukan event pihak ketiga ini kita akan mempunyai keuntungan, Bu, daripada kita pemerintah daerah yang melaksanakan. Oke. Keuntungannya ada dua, Bu. Pertama, retribusi kita dapat. Yang kedua adalah pajak hiburannya. Jadi pihak ketiga itu yang melakukan event di situ, dia bayar retribusi dan bayar pajak hiburan. Makanya kami insya Allah nanti di 2026 kami akan mendatangi yang biasa melakukan event-event ini, sponsor-sponsor pihak ketiga itu. Oke. Lalu kalau dengan kerjasama pada pembangunan di objek wisata sendiri, Pak Jul, selama ini adakah pihak ketiga yang sudah kita rangkul begitu untuk melakukan atau memberikan peningkatan fasilitas dan sebagainya begitu di objek-objek wisata kita? Ya, kami sudah ingin mencoba, insya Allah kami akan membuat TS ke Pak Bupati kalau memang ada investor yang pengen masuk membantu kita untuk pembangunan, mungkin insya Allah misalnya kayak bikin gazebo begitu ya ini kan contohnya kayak di Batakan Baru tuh kan semua pihak ketiga, Bu, yang punya yang mengisi yang gitu mengisi, ya, kayak tenda, yang kayak penyewaan tenda, Ya. kemudian penyewaan booth gitu ya, apa sih namanya? Banana boat. Ya, Nah, banana boat itu oke. mereka kena retribusi, Bu. Kalau tenda-tenda itu kena retribusi pemanfaatan kekayaan daerah. Nah, mereka kena retribusi sesuai dengan perda kita, retribusi. Kebetulan juga nih di tahun ini juga banana boat kami anukan retribusi juga. Itulah yang membuat nanti di Batakan Baru mungkin bisa lebih bagus lagi. Oke, baik, saya ke Dapak. Iya, melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Kepala Dinas. Ini adalah sebuah potensi menarik bagi para anjungan begitu ya. Nah, apakah selama ini juga anjungan berprogram untuk melakukan suatu hal, kegiatan, event atau menjadi pihak ketiga di objek-objek wisata? Misalnya nih tadi disampaikan oleh Pak Jul untuk penyewaan tenda, ini kan pihak ketiga nih. Nah, kenapa tidak anjungan? Apakah anjungan nanti bisa masuk di dalam situ begitu? Kemudian melaksanakan event anjungan sendiri tanpa dibantu oleh Dinas Pariwisata, tanpa dianggarkan, maksud saya dibantu oleh biaya ya. Nah, anjungan sendiri berkreasi ya untuk melakukan sebuah event di objek-objek wisata kita. Oke, baik. Untuk program kami kemarin kami programkan yaitu Weekend
in tanah laut, yang dimana kita di situ setiap per orang atau per pasangan itu ditugaskan buat mempromosikan mempromosikan wisata-wisata yang dimana itu ada jangka waktunya per minggu, per 4 video itu dua wisata dan 2 ekonomi kreatif itu dalam 1 bulan. Jadi nanti bakalan ada per pasangan itu ditugaskan buat 1 bulan 4 video, yaitu tadi 2 video untuk wisata dan 2 video untuk ekonomi kreatif. Nah, untuk event-event yang di luar anggaran ataupun kita yang bikin sendiri, kemarin belum sempat atau nggak ada dilaksanakan untuk menaik event-event yang dilaksanakan di wisata ataupun yang di tanpa anggaran dinas. Dan nanti kalau memang itu bisa diprogramkan ataupun bagus untuk diprogramkan, itu nanti bakalan kami rapatkan di internal Anjungan apakah memang bisa ataupun gimana konsep akan diadakannya event tersebut. Oke, baik, saya ke Bu Dewi. Bu Dewi, analis kebijakan. Nah, ini sebuah potensi untuk kita dapat memberdayakan, ya, bukan berarti tidak berdaya. Ya, siap. Ya. Lebih memberdayakan begitu ya putra-putri pariwisata kita. Bagaimana kita dapat membuat kebijakan, Bu Dewi, agar mereka ini tetap dapat berkontribusi, berpartisipasi di dalam kemajuan dari pariwisata kita? Kalau ini masih berproses ya Ibu, selama sementara ini kan Anjungan di SK kan dinas, kita masih berproses untuk ke bagian organisasi. Jadi mau dibentuk sebagai organisasi. Kalau organisasi kan kita berharap bisa juga kan Anjungan ini punya anggaran sendiri, ada ART sendiri. Dan dia berhak misalnya mencari sponsorship, sponsorship. Bahkan kalau mungkin kedepannya bisa dapat hibah karena dia dalam sebuah organisasi kan boleh ya Bu ya, supaya Anjungan lebih berkembang. Jadi dia sebagai mitra dinas pariwisata ke depannya. Dan yang sudah kami lakukan selama 1 tahun ini, kami selalu melibatkan aktif Anjungan dalam semua kegiatan kami. Mereka yang on duty. Tapi artinya kan mereka sebagai pendamping pendamping daripada kegiatan-kegiatan pariwisata. Ya. Dan mereka juga mandiri Bu, sudah Bu. Ada yang endorse mereka sendiri. Ini putra-putri jebolan putra-putri pariwisata itu udah banyak kayak dipakai model model di kayak pengrajin sasirangan, mereka yang ikut sasirangan runway-nya. Kemudian ada yang sudah menjadi MC Bu sampai ke tingkat provinsi. Iya, karena ada MC senior juga kan di pariwisata. Iya, tabir. Kayak si Katami ya. Iya, Katami sampai ke tingkat provinsi MC. Kemudian putri kita Nadia sudah di endorse jadi model Bu, memperagakan perancang busana yang dari Banjarmasin. Alhamdulillah jebolan putra-putri kita yang 1 tahun kemarin pada sibuk semua ini jadi potensi untuk kebijakan kita selanjutnya ya. Nah, mungkin hal yang seperti ini nanti bisa menjadi mitra ya bagi panitia untuk pemilihan putra-putri pariwisata di selanjutnya, seperti itu. Kita mungkin dapat mengambil narasumber dari mantan-mantan pariwisata kita yang sudah senior dan berhasil gitu ya, seperti itu. Nah, Pak Jul, satu lagi Pak Jul. Tadi pertanyaannya ya tentang adanya objek wisata yang menjadi fokus dan andalan bagi Kabupaten Tanah Laut. Ini katanya nih Pak Jul tadi sampai di luar daerah itu yang dikenal mereka itu Batakan dan Takisung. Yang tertua adalah Takisung. Nah, lalu kenapa katanya Takisung sampai saat ini masih belum digarap secara maksimal? Ya, makasih Bu. Kemarin di tahun 2024 pernah mau pengembangan Bu, menganggarkan untuk di pelebaran karena Takisung itu sudah mentok Bu, nggak bisa di apa lagi. Nah, cuma nanti insya Allah mungkin kita dalam pembangunan yang ada di dalamnya aja Bu. Mungkin nanti akan kita buat semacam wahana permainan anak-anak. Artinya kita hanya dapat menambah fasilitas di dalamnya ya. Untuk perluasan sudah tidak bisa lagi. Mentok Bu. Nah, itu yang jadi masalah kita.
Kalau boleh bocorannya Pak Jul, untuk tahun ini Takisung adakah dapat alokasi dana untuk penambahan fasilitas atau apa gitu? Ada Bu, kita bikin foto spot sama perbaik rehab panggung sama foto spot. Iya, baik. Ya, ada beberapa tadi yang sudah bertanya dan sudah dijawab oleh Pak Kadis ya. Tadi rekan Doha di Plehari ya, dengan adanya orang-orang yang mengambil keuntungan tadi ya di objek-objek wisata. Masih ada di sebenarnya Bu. Oh, masih ada ya? Mungkin sesuai waktu bisa kita. Oh begitu, oke. Tapi tadi penjelasannya cukup dapat dimengerti ya, apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Kadis. Oke, kita lanjut ke yang bertanya berikutnya. Selamat pagi, ada rekan Ilham di Plehari ya. Nah, mau tanya aja sih infonya bagaimana dengan pembangunan hotel besar yang ada di pantai pesisir Takisung, Pagatan. Apakah ini melibatkan Pemkab juga dalam rangka peningkatan pariwisata di tanah laut? Itu yang pertama dari rekan Ilham. Yang kedua dari rekan Ulah di Plehari, ya Ulah. Bagaimana pengawasan Pemkab melalui Dispar ini terhadap menjamurnya penginapan-penginapan dan sewa-sewa gazebo yang tak sesuai dengan tempatnya yang bisa mengurangi keindahan objek wisata? Oke, dua pertanyaan kembali. Ya, makasih. Untuk hotel yang dimaksud itu adalah Hotel Fugo yang berada di Pagatan Besar. Ya. Nah, Fugo itu sebenarnya izinnya itu di BP2T. Jadi untuk pembangunan itu memang izinnya memang amdalnya tuh dari pusat, Bu. Nah, jadi karena itu mereka tuh dilihat itu hotel bintang 5, Bu. Nah, jadi kemarin sempat tertahan, sekarang sudah mulai aktif, tapi mereka sudah mengurus izinnya dulu sesuai kemarin di medsos atau bahwa ditutup karena itu amdalnya belum selesai, masih dalam proses. Tapi sekarang sudah aktif ya? Tapi sekarang mungkin sudah aktif. Dan karena, bisa dilanjutkan berarti pembangunannya begitu. Tapi itu tergantung dengan kepala daerah lagi nanti, Bu. Jadi selama itu sesuai aturan mungkin lengkap izinnya, mungkin kepala daerah kita mungkin welcome aja, kenapa ada gitu loh. Dan memang di situ memang posisinya pas di pinggir pantai. Nah, kemudian untuk pengawasan penginapan dan gazebo yang liar yang tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, jadi sebenarnya kita di Batakan Baru khususnya itu kita sudah memplot dan mereka sudah punya izin semua dari kita kontrak yang ada tuh, tinggal kami menata bagaimana supaya bagus saja lagi. Dan semua itu yang di Batakan Baru tuh pelaku usahanya adalah orang Batakan Baru sendiri. Jadi memberdayakan masyarakat di situ. Warga pribumi. Ya. Tapi yang jelas sekarang emang penginapan itu menjadi ikon. Setiap minggu tuh tidak terisi kosong. Jadi Sabtu Minggu pasti full. Nah, tapi tinggal kita menata, menyusunnya aja lagi bagaimana supaya kelihatan lebih bagus. Makanya itulah VR kami Dinas Pariwisata. Insya Allah dengan adanya nanti tim poster padu ini tadi, ini akan sama-sama menertipkan. Jangan sampai terlihat kumuh di panggung ya. Itu Bu. Oke, seperti itu ya. Ya, dapat dipahami ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jul. Oke, Bu. Iya. Ya, ternyata kita sudah berada di zona lewat ya. Iya. Asik sekali ternyata kita kalau melakukan perbincangan apalagi yang berkaitan dengan pariwisata ya. Ini akan banyak hal yang bisa kita bicarakan, banyak hal yang menjadi potensi sebenarnya bagi seluruh kita. Tapi ini Bu, ada satu Bu yang mau saya informasikan. Baik, ini semacam event yang ini event kemarin ini atas perintah, atas masukan Pak Bupati, yaitu event yang lagi digerundungi kita yang layang-layang Bu. Oke. Nah, kita di Batakan Baru akan melakukan festival layang-layang. Kami lagi mengakomodir layang-layang Sekalsel, kalau bisa datang itu sekitar 700
layang-layang yang akan kita naikkan. 700 orang pelayang. Bukan 700 orang pelayang, Bu. Layang-layangnya. Oh, layang-layangnya. Oke. Orang layang-layangnya itu kita perlu 700 dan kemarin kami udah rapat dengan kebetulan kemarin mendadak ketua pelangi atau ketua layang-layang pusat dan mencek lokasi dan alhamdulillah didukung oleh beliau, dan ini emang potensi, dan kita juga akan mengundang ada beberapa provinsi yang akan ikut dalam kegiatan event tersebut yang akan dilaksanakan tanggal 30 dan 31 Agustus, Sabtu Minggu, Bu. Demikian informasi, Bu. Iya. Teringat saya dulu ya, Tanah Laut juga pernah menjadi tuan rumah festival layang-layang, bahkan diikuti oleh peserta dari luar daerah dulu ya Pak Jul. Ini senang sekali kalau ini kita bangun kembali ya. Tempatnya di Batakan Baru tadi ya? Iya, Bu. Di Batakan Baru. Nah, apakah ini juga nanti akan dapat melibatkan masyarakat secara keseluruhan, baik itu yang pembuat layang-layang gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah potensi yang luar biasa yang dapat dijadikan sebagai sebuah lahan ya bagi masyarakat kita. Iya, Bu. Oke, baik para pendengar setia Tuntung Panah FM dimanapun Anda berada, sayang sekali waktu bersamaan kita sudah berada di zona lewat. Padahal kita ingin lebih banyak berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pariwisata dan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan tentu saja juga kita berharap dapat meningkatkan partisipasi dari semua pihak dalam rangka memajukan program pariwisata kita di Kabupaten Tanah Laut tercinta ini. Dan terima kasih Pak Jul atas kebersamaannya. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Makasih juga, Ya, Bu. terima kasih Bu Hamidah, terima kasih Bu Dewi dan rekan Dapa. Ya, terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 FPPR Radio Tuntung Panah FM, radio kebanggaan kita bersama. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati.